Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di hari raya H plus berapa ini, Cuk? H plus 5. Ini saya ada di lahan Mas Sigit, sang sarjana ekonomi. Ini tanaman 14 HST belum dipupuk, guys. Jadi entah nunggu apa, ini belum dipupuk. Tanamannya sebenarnya bagus, ada sedikit kendala ulat. Ini kalau telat ulatnya bisa merajalela. Ini tanaman harusnya sudah masuk pemupukan pertama. Dan kalau telat, ini tanaman nanti umbinya tidak akan bisa besar, menua sebelum waktunya. Dan di sini saya jelaskan, ini penting untuk para pemula, ini ilmu cup. Dengarkan. Ini sudah masuk musim perubahan, musim pergantian. Jadi masuk musim kemarau, masuk cup ya. Serangan di tanaman bawang merah kebanyakan saat ini ulat dan grandong. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, teman-teman harus benar-benar teliti. Gunakan pemupukan itu sesuai kondisi tanaman. Jika settingan dari pemupukan itu benar, maka tanaman kita itu imunnya akan kuat. Dan kalau masuk musim kemarau seperti ini versi Gusman Bojonegoro, tanaman kecilnya harus tumbuh subur. Jadi di masa vegetatif harus digenjot. Boleh, digenjot N boleh. Kemarin sekalian ini jawaban untuk para viewer Gusman Bojonegoro yang kemarin tanya, apakah boleh pertama kita mupuk NPK kita tambahi dengan urea? Untuk pemupukan pertama boleh. Penyetutan, piye coba di sini? Mempercepat. Jadi untuk merangsang pertumbuhan biar cepat. Karena kalau masuk musim kemarau saat vegetatif tanaman itu tidak bisa subur, maka nanti kalau sudah masuk generatif ada kendala, kita akan kesusahan. Kerdil ujung-ujungnya. Kalau kita logika seperti ini, jika kecilnya itu sudah subur, benar-benar sangat subur, kalaupun satu rumpun itu ada 12 helai daun, dimakan ulat 2 masih sisa 10. Tapi kalau kurang subur, daunnya cuma ada 4 dan 5, dimakan ulat 3 habis. Itu logikanya. Tapi menurut saya, ini pengalaman saya pribadi, kalau musim kemarau sejak vegetatif sudah saya genjot nitrogennya. Jadi untuk mengimbangi cuaca yang panas, jadi nitrogen saya genjot, tujuannya saat vegetatif tanaman itu benar-benar sangat subur. Jadi untuk masuk musim kemarau, nutrisi bisa dari bawah dan kita bantu dari atas. Kalau dari atas masa vegetatif kita bisa menggunakan Ultradap. Ultradap untuk dosisnya bisa, kalau masih vegetatif bisa menggunakan 2-3 sendok makan atau 20-30 gram per tangki 16 liter. Kalau punya veg bisa menggunakan fermentasi ekstrak kelor. Jadi cara membuat veg itu gampang, yaitu 1 kilo daun kelor kita blender, kita airnya 5 liter. Air 5 liter itu yang dibuat blender, terus kita kasih empatnya itu 2 tutup 4, 2 tutupnya 4, 20 mili, dan starternya kita kasih bisa menggunakan tetes tebu atau bisa menggunakan, kalau saya menggunakan gula merah
2 on. Gula merah kita encerkan, kita rebus, terus kita tunggu dinginnya, terus kita masukkan dari hasil blenderan itu tadi, terus kita kasih E4, kita aduk, terus kita fermentasi, ditutup rapat minimal 3 kali 24 jam. Nanti kita saring, kita ambil airnya, kita gunakan 200 sampai 300 ml untuk masa vegetatif. Itu sangat bagus karena pada dasarnya di daun kelor itu kandungannya komplit, bagus sekali buat tanaman. Jadi untuk fermentasi ekstra kelor bisa menggunakan 200 sampai 300 ml. Untuk musim kemarau sangat bagus penggunaan fermentasi ekstrak kelor. Jadi komplit itu untuk antibodi tanaman, ekstrak kelor itu untuk antibodi tanaman. Kandungannya di situ sangat komplit, nutrisinya sangat komplit. Jadi kalau punya waktu bisa membuat sendiri fermentasi ekstrak kelor. Kalau untuk nutrisi yang lain dari pabrikan bisa menggunakan Ultradap. Kalau pengen batangnya besar bisa menggunakan MKP. Di sini saya sedikit menjelaskan masalah MKP, masih banyak yang belum paham. Kenapa MKP bisa masuk masa vegetatif? Tujuannya, ada tujuannya. Kenapa MKP tidak masuk masa pengumbian atau masa generatif? Tujuannya untuk masa vegetatif itu untuk memperbesar batang daun dari bawang merah itu sendiri. Itu tujuannya. Untuk dosisnya MKP bisa menggunakan sama 2 sampai 3 sendok makan masa vegetatif. Nanti libur di 25 hari. Kenapa libur 25 hari? Karena di 25 hari itu pergantian fase dari vegetatif ke generatif. Di situ membutuhkan perbanyakan anakan. Perbanyakan anakan bisa menggunakan KNO 3 putih. Yang pril bisa ditebar, yang kristal bisa dispray lewat daun. KNO 3 putih bisa dicampur dengan ganda hasil buah, tujuannya untuk merangsang pengumbian. Nanti di 40 kita libur KNO 3 putih sama ganda hasil buah, kita kembali lagi menggunakan MKP monokalium fosfat. Tujuannya untuk apa? Untuk mempadatkan umbi, untuk memperbesar umbi juga. Dan dosis dari MKP itu sendiri bisa menggunakan 5 sampai 7 sendok makan saat pengumbian. Untuk dosis KNO3 kristal, KNO3 kristal itu untuk yang spray itu bisa menggunakan 3 sampai 5 sendok makan. Dimix dengan ganda hasil buah bisa menggunakan 2 sendok makan. Kalau yang pril mending dibuat tabur, dibuat campuran NPK. Kalau yang kristal itu sudah spesial untuk spray. Oke guys, bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan di kemudian hari. Kita akan datang lagi ke tempat Mas Sigit. Nanti saya akan mampir ke tempat Mas Sigit dan ngasih tahu kalau tanamannya itu ada serangan ulat dan sudah saatnya untuk dipupuk. Karena Mas Sigit dari tadi pagi tak hubungi tidak bisa. Kemarin minta saya untuk datang ke lahan untuk cek lokasi tanamannya. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar, nanti langsung kita jawab. Oke guys, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Yusuf Wijayanto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.